Halo guys, gadget lover. Di tangan saya ini ada sound interface atau biasa dibilang sound card buat recording ya. Ini yang fast track guitar or mic recording interface dari M Audio. Ini adalah seri yang pertama atau first generationnya dan tidak dapat dikenali di Windows. Sudah dicolokin kiri kanan, drivernya udah ada tapi nggak bisa dikenali. Apa yang mau kita buat? Kita mau bongkar, kita mau lihat isi dalamnya seperti apa. Dan biasanya kalau tidak ada yang terlalu bermasalah, entahkah komponennya ada yang korsleting atau apa, biasanya hanya butuh di resolder. Tapi titik-titik yang mau disolder inilah yang harus kita cari di mana tepatnya. Biasanya sih daerahnya input dan lain sebagainya. Tapi kita buka dulu ya. Ini ada 5 baut di daerah belakang. Kita buka dulu case-nya. Ada satu buatan yang tersembunyi di bagian belakang dari barcode-nya atau nomor serinya. Nah, kita coba saja ya, lalu kita lihat hasilnya. Nah, beginilah tampilan bagian dalamnya. Kita lihat, kita pastikan saja di mana yang bermasalah. Seperti yang kita lihat sekarang, ini bagian knop depannya. Kita lihat bagian yang akan connect ke daerah komputernya, yaitu kotak bagian kanan belakang di sini ya. Kita lihat dulu, oh ya itu USB-nya, dan kita lihat konektornya. Nah, ini adalah titik-titik yang kira-kira akan kita solder. Yang biasanya kita lihat karena ini daerah USB-nya. Titik ini yang harus kita utamakan dulu. Kita cek jalurnya. Kemudian kita solder titik-titiknya. Biasanya ini. Kemudian yang berkaitan dengan grounding, misalnya seperti ini. Ini harus dibersihkan dulu. Demikian juga yang ini grounding ya. Nah, grounding ini kalau lepas tuh alatnya memang tidak maksimal bekerjanya karena jalur negatifnya hilang dari pengenalan perangkat. Oke, jadi kita solder dulu, resolder dulu beberapa bagiannya. Kita solder dulu daerah sini, kemudian beranjak kepada daerah-daerah ground yang kira-kira ada bagiannya yang mungkin lepas, dan harus diperhatikan juga titik solder yang lain, apakah ada keretakan atau tidak. Kita solder dulu semuanya. Kemudian jika masih bermasalah, kita lihat di sini jalur di belakang USB ini nih ada 4 komponen ya, satu induktor dan satunya dan tiganya adalah kapasitor. Yang harus diperhatikan adalah kalau salah satu dari 4 komponen ini rusak, kita bisa menggantinya dengan yang warnanya sama atau simbol nilainya sama. Oke, yang putih dengan putih, coklat dengan coklat, itu biasanya penilaiannya dari warna. Kemudian ada simbol-simbol di badannya, kita gantikan dengan yang sama supaya bisa jalan lagi. Oke, kita coba dulu ya. Nah, sudah kita solder semuanya ya, dan ternyata ada kelupaan satu. Ini ada daerah ground yang body dari kristal ini, komponen kristal ini harus di groundkan, dan ini tadi bercak lepas solderannya. Akhirnya kita solder lagi. Ingat ya, setiap grounding, titik grounding mana yang masih belum kita perhatikan, kita cek lagi, kita solder lagi. Ini daerah belakang, daerah input USB nya yang sudah disolder, dan daerah inputnya. Input ini adalah
ada selektor yang masuk ke daerah pemilihan line in atau gitar atau instrumen. Ketika diselect oleh selektor ini, dia akan berpindah antara mau jadi instrumen gitar ataukah menjadi line in untuk masuk dari mixer audio atau input lain yang mau dimasukkan. Jadi ingat ya, setelah jalur USB-nya dan powernya di solder kembali, kita solder juga untuk setelan input tadi dan juga headphone, jalurnya headphone. Oke, sekarang kita tinggal coba koneksikan ke laptop atau komputer, apakah sudah bisa dikenali atau tidak. Oke guys, sekarang kita coba colokan ke laptop. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah bisa nyala apa belum? Oke, dan ternyata berfungsi ya. Sekarang tinggal install drivernya dan kita bisa siap untuk menggunakannya. Oke. Salam sehat, salam kompak selalu. Semangat buat cari tahu hal-hal yang baru dalam dunia elektronik. Sukses selalu ya.